Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyandi. Saya dari Perguruan Tinggi STKIP Muhammadiyah Sampit, program studi pendidikan matematika semester 6. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keuntungan dan kerugian. Untuk yang pertama, kita akan mengetahui pengertian keuntungan dan kerugian. Yang pertama adalah keuntungan. Keuntungan adalah hasil penjualan suatu barang atau jasa yang didapat melebihi modal. Sedangkan kerugian adalah hasil penjualan suatu barang atau jasa yang didapat kurang dari modal atau yang ditargetkan. Secara garis besar, ketika harga jual lebih daripada harga beli, itu dinamakan keuntungan. Sedangkan ketika harga jual kurang dari harga beli, itu dinamakan kerugian. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Bisa dilihat soal yang pertama, Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Nah, untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang senilai 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Berikut adalah penyelesaiannya. Nah, untuk soal yang pertama, pada cerita Pak Subur tukang bubur ayam, besar modal yang dikeluarkan sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan adalah 1.100.000. 1.100.000 didapatkan dari 10.000 dikali 110. Nah, jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 1.100.000 dikurangkan 1 juta sama dengan 100.000. Dengan kata lain, bahwa Pak Subur mendapatkan keuntungan sebesar 100.000 dari berjualan bubur ayam pada hari itu. Nah, untuk soal yang pertama semoga bisa dipahami. Nah, kemudian kita lanjut kepada soal nomor 2, yaitu mengenai kerugian. Pada soal nomor 2, yaitu Pak Soso, seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan 800.000 rupiah untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan-bahan tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga 8.000. Nah, 8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso, sehingga terkendala bagi Pak Soso untuk berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90. Penyelesaian soal nomor 2 bisa dilihat pada papan tulis. Pada cerita Pak Soso tukang bakso, besar modal yang dikeluarkan adalah senilai 800.000 rupiah. Sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan adalah 720.000 rupiah. 720.000 rupiah ini didapat dari 8.000 dikali 90. Nah, jika kita kurangkan hasil pengeluaran terhadap hasil pemasukan, maka diperoleh 720.000 dikurangkan 800.000 rupiah, maka hasilnya adalah minus 80.000 rupiah. Dengan kata lain, Pak Soso mengalami kerugian sebesar 80.000 rupiah dari berjualan bubur ayam pada hari itu. Selanjutnya kita akan mencari cara bagaimana untuk mengetahui persentase keuntungan dan kerugian. Rumus persentase keuntungan, di mana PU sama dengan HJ dikurang HB per HB dikali 100%, di mana PU adalah persentase untung, HJ adalah harga jual atau total pemasukan, dan juga HB atau harga beli adalah modal. Nah, di sini ada contoh soal mengenai persentase keuntungan. Bisa dilihat pada papan tulis, yaitu Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Kemudian motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000 rupiah. Nah, tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Untuk penyelesaian
mengenai soal presentasi keuntungan bisa dilihat pada papan tulis. Untuk yang pertama, kita akan mencari tahu keuntungan yang diperoleh oleh Pak Dedi dengan rumus untung sama dengan HJ atau harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya tadi kan Rp4.200.000 dikurangi 4 juta sama dengan Rp200.000. Berarti keuntungan yang diperoleh oleh Pak Dedi senilai Rp200.000. Nah, tidak hanya sampai di situ, kita diminta untuk mencari tahu persentase keuntungan yang diperoleh oleh Pak Dedi dengan rumus PU sama dengan U, di mana U tadi kan sama dengan HJ min HB atau harga jual dikurang harga beli. PU sama dengan U per HB dikali 100%. Untungnya tadi kan sudah kita peroleh yaitu senilai Rp200.000. Kemudian dibagi dengan 4 juta dikali 100%. Nah, 200.000 dibagi 4 juta dikali 100% diperoleh 5%. Jadi persentase keuntungan yang diperoleh oleh Pak Dedi adalah senilai 5%. Nah, sampai di sini semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjut pada materi mengenai persentase kerugian. Rumusnya bisa dilihat pada papan tulis, yaitu PR sama dengan HB dikurang HJ per HB dikali 100%, di mana PR adalah persentase kerugian, sedangkan HB adalah harga beli atau modal, dan HJ adalah harga jual atau total pemasukan. Nah, kemudian kita masuk kepada contoh soal persentase kerugian. Untuk rumusnya tadi semoga bisa diingat dan dipahami. Untuk soal persentase kerugian bisa dilihat pada papan tulis, yaitu Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga Rp40 juta. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Rudi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga Rp38 juta. Nah, di situ kita diminta untuk menentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Saya dilihat. Untuk penyelesaian mengenai persentase kerugian tadi bisa penyelesaiannya adalah, nah, sebelum kita mengetahui persentase kerugiannya, kita harus mengetahui dulu kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Kerugiannya yang pertama adalah kita cari kerugian dengan rumus R sama dengan HB dikurang HJ, di mana HB adalah harga beli atau modal dikurangi harga jual. Harga beli tadi kan senilai Rp40 juta. Kita kurangkan dengan harga jual yaitu Rp38 juta. Maka diperoleh 2 juta rupiah. Jadi kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi adalah senilai 2 juta rupiah. Nah, kemudian masuk kepada persentase kerugian. Nah, kita diminta untuk mencari persentase kerugian, di mana rumusnya adalah PR sama dengan HB dikurang HJ per HB dikali 100%, di mana HB dikurang HJ tadi kan sama nilainya dengan kerugian, berarti kan diperoleh 2 juta dibagi dengan 40 juta dikali 100% diperoleh 5%. Nah, jadi total kerugian, persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi adalah senilai 5%. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa membantu adik-adik semua di rumah dalam hal mempelajari mengenai keuntungan dan kerugian. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.